Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu dengan saya dalam pembelajaran kali ini. Ya, semoga hari ini pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari segala macam penyakit apapun. Amin. Ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan perintah-perintah dasar dalam ArchiCAD. Ya. Bagaimana setting-setting awal, lalu perintah-perintah dasar seperti apa sebelum kita menggunakan ArchiCAD, ya. Itu saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini, ya. Langsung saja kita buka ArchiCAD-nya, ya. Kita klik di desktop kalian, ada icon ArchiCAD, kita klik akan muncul gambar seperti ini, ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah mulai terbuka ya. Nah, ini kebetulan sudah sudah ada file sebelumnya. Ini kita X aja. Misal kalian pengguna baru, bisa tampilannya akan seperti ini ya. Kalau untuk sudah ada pekerjaan sebelumnya akan tampil seperti itu ya. Nah, di sini kita mulai dengan create a new project dan masukkan template yang sudah kalian download kemarin itu ya. Masukkan di sini. Kita akan buat create a new project ya, lalu kita klik new. Nah, setelah itu akan berproses seperti ini ya. Setelah berproses seperti ini akan terbuka programnya ya. Nah, di sini kita X saja. Nah, sudah terbuka ya, kawan-kawan. Setelah itu kan masih kosongan ya, masih kosongan. Supaya memudahkan untuk mengoperasikannya, kita klik di sini window, lalu ada palettes, kita nyalakan navigatornya. Nah, di sini akan muncul box navigator seperti ini ya. Lalu klik window lagi, kita palettes, kita buka quick option. Nah, di sini ada option box di sini yang akan membantu kita juga ya. Di sini ada dua box, jadi ya ada box navigator dan ada box quick option ya. Lalu di sini ada tulisan main ya. Di sini ada perintah-perintah ya. Di sini ada tulisan main, kita pindah aja supaya gampang untuk mengoperasikan. Namanya info box. Di sini info boxnya pojoknya ada garis ya, ada tanda panah 4, kita klik, kita tekan, kita pindah ke samping sini. Nah, ini akan berubah di sini ya. Tadinya kan di atas, kita pindah ke sini untuk memudahkan pengoperasian ya. Oke, ini untuk setting awal ya, di navigator, quick option dan info boxnya kita pindah ke samping. Lalu setelah itu kita akan setting ukuran ya. Setting ukuran lalu ada di option ya, ada di option untuk kita setting ukuran seperti di CAD itu units ya, kita mau pakai satuannya apa ya. Kita pilih option, lalu project reference. Ya, yang pertama ada working units, kita klik working units. Nah, di sini length unitnya kita pakai cm ya. Untuk yang lainnya biarkan saja. Yang kita pakai length unit artinya penggunaan panjangnya itu kita menggunakan cm. Nah, kita klik OK kalau sudah. Lalu kita klik lagi option project reference, tadi kan working unit ya, sekarang kita dimension ya. Nah, dimensionnya itu kita pakai, kan di sini meter ya, kita pakai plan cm ya, kita pakai cm, desimalnya kita nolkan saja biar angkanya nanti tidak ada koma-komaan ya, jadi angkanya bulat gitu, nggak ada koma-koma. Desimalnya 0, nah kita pakai cm, lalu kita klik OK ya. Setelah itu sudah setting halamannya, setting ukurannya juga sudah. Setelah itu saya perkenalkan di sini ada box navigator ya, ada box navigator, ada kotak navigator, fungsinya untuk informasi apa yang kalian gambar. Di sini ada stories. Apa sih stories? Stories berisi tentang lantai-lantai yang akan kalian gambar. Levelingnya di sini ada basement, ada lantai dasar, artinya lantai dasar itu lantai 1 ya, lantai 1 itu lantai 2, lantai 2 itu lantai atasnya lagi, pokoknya lantai dasar tuh lantai 1 ya kalau di kita ya. Lalu basement ke bawah min berapa itu di bawah permukaan, dan di atasnya itu lantai 2, 3 dan seterusnya ya. Lalu ada section. Di sini section itu informasi mengenai potongan. Ada gambar potongan apa nanti masuk di sini ke section. Elevation itu
dia tampak, nanti gambar tampak itu akan masuk ke sini ya. Setelah itu ada details ya, 3D dan lain-lain. Jadi gambar detail ada di sini, 3D ada di sini ya. Lalu di sini ada setting. Kalau di sini setting tentang jenis gambarnya ya, ada gambar tipe gambar struktural, arsitektural, lalu ada gambar apa di sini bisa dilihat ya. Di sini memisahkan jenis-jenis gambar ya. Jadi kalian nanti mau pakai gambar yang mana, mau 3D lengkap atau struktural aja, arsitektural aja, potongan aja, itu bisa dipisahkan di sini ya. Lalu di atasnya itu ada box perintah-perintah sama seperti AutoCAD ya. Box perintah-perintah, di samping juga ada box perintah untuk menggambar, kita biasa menggunakan desain. Lalu dokumen juga perintah-perintah, berisi perintah-perintah pendukung juga, dan more juga berisi perintah-perintah pendukung ya. Di sini ada wall tool, artinya menggambar dinding ya. Ada juga door tool, lalu ada window, menggambar jendela, ada kolom, beam, balok, ada slab itu lantai, stair itu tangga, railing itu pegangan apa ya, pegangan tangga, lalu ada atap ya, dan lain-lainnya semua ya. Di sini lengkap perintah-perintahnya ya. Oke, kalau begitu sudah diperkenalkan semua ya, dari lantai, stories itu lantai, elevation, section dan lain-lain. Ini juga setting gambar, dan sini atas dan samping kiri itu setting perintah ya semua. Dan sekarang kita langsung aja memulai gambar ya, memulai gambar untuk perintah-perintah sederhana. Di sini saya coba menggunakan wall tool ya, artinya wall tool itu perintah dinding ya, menggambar dinding. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada garis as, garis tengah ya, bisa garis as acuan itu di pinggir, di tengah atau di bawah ya. Saya pakai yang di tengah ya. Lalu di sini ada perintah dinding. Nah, dindingnya bisa kita pilih nih ya. Dinding itu ada dinding batas tengah batu, lalu juga batu dengan finishing, lalu juga dengan truss ram, dinding kamar mandi dengan keramik ya. Ada di sini ada perintah-perintah lainnya, plat beton dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan dinding bata setengah batu aja ya, tidak pakai finishing ya. Kita klik, kita pilih yang ini. Nah, di sini ada nih untuk yang ini, yang satu garis, ini garis yang menerus ya. Coba kita buat ya. Karena satuannya cm, misal kita bikin 300 ya. 300 itu 3 meter. Nah, di sini ya. Bisa kita lihat kalau untuk di ArchiCAD ya, kita menggambar dinding sudah menjadi dindingnya langsung ya, dengan acian, dengan arsiran dan garis-garisnya. Kalau di AutoCAD kan kita isi dulu dengan hatch, kita dengan multiline dan lain-lain, perintahnya banyak. Tapi kalau di ArchiCAD ini karena menggunakan template skala, template skalanya itu memudahkan kita untuk menggambar, jadi langsung nyari perintahnya dan langsung jadi dindingnya ya. Nah, di sini kita klik kanan aja, true line weight-nya kita matikan. Nah, kan di sini nyala nih ya warna biru. Nah, kita matikan aja biar gambarnya jadi nggak terlalu tebal ya. Oke, ini dia ya, sudah jadi perintahnya. Tadi diklik aja, lalu kita tarik. Nah, kita isi panjang berapa ya, 300. Nah, itu 3 meter. Nah, setelah itu kita klik lagi langsung sekali. Nah, itu baru jadi dindingnya ya. Kita coba perintah move atau pindah ya, memindahkan, move, drag, pindah itu sama aja. Cara pindahnya apa? Kita klik objeknya, kita klik CTRL dan D. Nah, sampai tanda panahnya biru maksudnya kereng gitu ya, warnanya hitam, plus ada lambang Mercy-nya itu garis 3 itu artinya sudah siap untuk di drag atau dipindah atau di move ya. Kita klik mana titik pindahnya, ke sini ya, pindah lagi ke sini, lalu ke sini ya, nah ini kita ulang lagi, Ctrl D ya, kita pindah ke sini. Nah, itu dia. Atau pindah dengan jarak tertentu, kita klik objeknya, kita Ctrl D ya, pindah ke atas sejauh 100, artinya 1 meter. Nah, bisa kan? Nah, ya, itu untuk perintah move, Ctrl D ya. Lalu ada lagi perintah copy ya, perintah copy atau memperbanyak atau menggandakan ya. Kita klik objeknya, sama, kita klik Ctrl D, tapi klik Ctrl lagi. Nah, sampai ada tanda plus di bawah kursornya ya. Kalau ada tanda plus di bawah kursornya itu artinya mengcopy ya. Saya ulang, membatalkan perintah, kita klik ESC di pojok kiri atas ya.
kita klik objeknya, kita Ctrl D, Ctrl. Nah, sampai ada tanda plus ya, CTRL D, CTRL. Nah, kita copy ke bawahnya. Sejauh berapa? Misal 100. Nah, ini dia. Kita ulang lagi. Klik objeknya, CTRL D, CTRL sampai ada tanda plusnya. Nah, kita pindah sembarang juga bisa. Nah, gitu. Ya. Lalu untuk mengcopy sebanyak-banyaknya. Kalau tadi kan mengcopy satu ya. Ctrl D, Ctrl, kita copy sebanyak satu. Nah, setelah itu dia tanda plusnya hilang. Artinya cuma bisa mengcopy satu. Ya. Kalau mengcopy banyak gimana caranya? Kita klik objeknya, kita Ctrl D, Ctrl Alt. Ya. Ctrl, klik objeknya, Ctrl D, Ctrl Alt. Nah, sampai ada plusnya, tanda plusnya itu 2. Ya. Kalau tanda plusnya 2 itu artinya sudah siap mengcopy sebanyak-banyaknya. Contoh, di sini saya copy lagi, di sebelah sini saya copy lagi. Nah, itu copy banyak ya. Ctrl D, Ctrl Alt. Ya, pencetannya ada 4 ya. Lalu kita setelah ini akan perintah rotate atau memutar ya. Rotate atau memutar ya. Kita klik objeknya, kita klik CTRL E, Ctrl E sampai keluar mistar atau penggaris lingkaran seperti ini ya. Saya ulang, Ctrl E, CTRL E. Nah, kita pilih titiknya di mana. Untuk mendekati titik atau memunculkan titik, kita klik key aja, key. Ya. Kalau di CAD kan ada tanda kotak, artinya di sudut, segitiga, di titik tengah ya. Kalau di Archicad ini kita klik key. Tombol tangan kiri kita jangan nggak jauh-jauh dari tombol key ya. Misal di sini. Nah, ini ada acuannya di lingkaran. Nah, kita klik. Lalu kita pilih acuan putarnya. Nah, kita putar. Nah, seperti itu ya. Saya ulang ya. Klik objeknya, Ctrl E. Lalu pilih titik putarnya, misal di tengah. Kita untuk mengunci titiknya kita klik key. Nah, ada lingkaran kan udah terkunci. Nah, kita pilih titik putarnya. Nah, tinggal kita putar. Ya, seperti itu. Ya, perintah rotate itu Ctrl C, CTRL C. Lalu ada CTRL M, itu untuk mirror. Kita coba ya, sekarang perintah mirror. Kita klik CTRL M. Ya. CTRL M. Ya. Itu perintah mirror ya. Ctrl M. Nah, ini kebetulan mirror di tombol saya rada error ya. Kalau memang tidak bisa, ada alternatif lain ya. Kita klik objeknya, kita klik di garis biru nih. Di garis biru kita klik, akan muncul icon tambahan seperti ini. Akan muncul icon tambahan ya. Karena ini saya error untuk mirrornya, kita klik garis birunya, akan muncul info box lagi baru seperti ini ya. Di sini ada tulisan drag atau move, sama aja. Ctrl D tadi copy, rotate, Ctrl E. Nah, di sini ada mirror. Kita klik aja mirror sebagai pengganti perintah ketik tadi ya. Kita klik mirror, lalu kita pilih titik pencerminannya di mana, titik mirrornya di mana. Saya pilih di ujung sini, kita klik key agar mengunci titik. Nah, kita copy. Nah, kok awalnya hilang ya. Coba kita copy lagi, kita mirror lagi, kita klik kemana titiknya. Nah, saya mirror ke seperti ini ya. Kok hilang? Nah, jadi mirror itu ada dua, ada yang gambar awalnya hilang, lalu menciptakan posisi baru, atau membuat posisi baru tapi gambar awal tidak hilang. Caranya gimana? Kita klik garis biru ya, kita coba klik icon mirror ya, lalu kita pencet CTRL. Nah, sampai ada tanda plusnya ya. Klik birunya, garis biru, kita klik lagi icon tambahan tadi yang muncul tuh mirror, lalu kita klik lagi CTRL. Nah, sampai ada tanda plusnya, nanti gambar awalnya nggak bakal hilang. Nah, kita kunci titiknya, kita klik key, kita coba ya. Nah, dia gambar awalnya nggak hilang kan. Kita coba
mencerminkan gambar atau memirror gambar, tapi gambar awalnya nggak hilang. Kita klik CTRL ya, sampai ada tanda plusnya tadi, indikatornya pokoknya tanda plus ya. Oke, setelah itu kita ada perintah memotong, itu biasa kalau di AutoCAD itu trim ya. Saya coba gambar lagi seperti ini ya. Kita pilih dinding ini, lalu kita gambar di sini ya. Sejauh ini, klik lagi, lalu kita buat lagi memotong seperti ini. Nah, kalau untuk pilihan memotong atau trim, itu kita klik aja CTRL ya. Klik CTRL sampai ada lambang gunting seperti ini ya. Kita klik CTRL, kita tahan, kita klik apa yang mau digunting atau apa yang mau dipotong. Nah, dia akan hilang sendiri seperti ini ya. Lalu kita ulang lagi, klik CTRL, tahan sampai ada lambang guntingnya, icon guntingnya, kita klik bagian yang mau kita potong di sini. Nah, dia akan terpotong seperti itu. Kita klik aja bagian yang mau digunting. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk trim. Lalu juga ada memanjangkan ya. Kalau di AutoCAD itu extend namanya, memanjangkan ya. Sebagai contoh seperti ini. Ada icon, ada gambar dinding di sini, lalu ada dinding lagi di sini ya. Dia tidak saling bersentuhan, supaya dinding ini menyentuh dinding yang tegak ini, yang tidur menyentuh yang tegak ini. Caranya gimana? Ada perintah namanya intersect ya. Kalau di AutoCAD itu extend ya. Kita klik dua objeknya ya sampai terklik ya seperti ini. Lalu di atasnya ada perintah intersect ya. Ini kita klik perintah yang di menu atas nih, ada tulisan intersect, kita klik aja. Nah, dia akan saling terhubung seperti ini, yaitu memanjangkan ya, memanjangkan titik yang tadi dinding yang tidak bersentuhan jadinya bersentuhan ya. Oke, nah itu ya. Untuk membalikan perintah sebelumnya atau perintah setelahnya, klik aja ini ya. Di sini ada undo, ada redo ya. Oke. Itu untuk extend atau intersect. Kalau di ArchiCAD intersect ya, memanjangkan ya. Lalu ada suspend group atau menggabungkan grup ya. Misal kita blok ini ya, kita pilih ini. Nah, kita klik icon ini suspend group ya. Ini misal kita klik Nah, kita klik dua bagian gambar ini, klik yang ini untuk memilih dua atau lebih objek. Kita tahan shift ya, shift. Kalau kita nggak klik shift, kita klik sebelahnya akan pindah dia. Untuk memilih objek dua-duanya atau lebih, kita tahan shift ya. Oke, kita kontrol G. Nah, itu dia akan bergabung. Nah, kita klik seperti ini, lalu kita klik ini, dia akan bergabung seperti ini. Coba lihat, kontrol G, lalu kita klik icon yang suspend ini, grup ya. Suspend tuh ada juga yang memisahkan, tapi kalau kita klik di sini lagi, dia akan tergabung lagi. Nah, jadi kan tadi terpisah ya, jadi objeknya ini akan bergabung ya, jadi gabungan. Nah, kita klik lagi di sini suspend, dia akan berpisah kembali. Nah, jadi sendiri-sendiri lagi kan. Kita blok lagi dua-duanya, kita suspend di sini, nah, dia akan bergabung kembali. Itu yaitu suspend group dan menggabungkan gambar ya. Maksudnya menggabungkan dua atau lebih objek menjadi satu ya. Oke, perintah selanjutnya itu ada offset ya, offset. Kita coba buat dinding kotak ya. Kita buat dinding kotak. Kita coba 200 ke kanan, lalu kita ke bawah 200 juga. Lalu kita sentuh aja di sini, kita klik key, kita luruskan ke bawah ya. Lalu kita ratakan di sini ya. Nah, sudah jadi. Kotak seperti ini sudah jadi. Nah, kita akan membuat perintah offset ya. Kita blok aja dulu, kita blok semuanya nih, kita pilih icon, kita pilih objeknya semua. Kita klik birunya agar muncul info box tambahan di sini. Di sini ada drag ya, ada rotate dan lain-lain ya. Oke. Di sini kita klik ya. Oke, ininya kita ini dulu,
kita suspend dulu. Nah, sorry, di suspend, jadi masih ke grup ya, jadi kotaknya masih ke grup semua. Kita suspend dulu sampai empat-empatnya terpisah ya. Kita klik, kita blok semua sampai terklik. Nah, akan muncul info box seperti ini. Kalau tadi kan info boxnya sedikit ya, karena dia masih ke grup garis-garisnya. Kalau ini kan sendiri-sendiri ya. Oke, kita blok ulang, kita klik garis birunya. Nah, di sini ada perintah ya, ada perintah offset edge, lalu ada offset all edge. Nah, kalau offset edge ya, itu perintah untuk menarik, melebih atau mengurangkan objek ya. Kita ke atas sebesar 100 ya. Nah, dia akan nambah 100. Tapi kalau nggak dipencet offset edge itu akan seperti ini pas kita klik. Nah, dia amburadul bentuknya seperti ini ya. Masa mau begini ya? Kita mau memanjangkan objek tapi semuanya. Misal ini, kita mau panjangkan, caranya gimana? Nah, caranya kita blok dulu semua ya. Kita klik. Nah, kita offsetnya ini, offset edge. Nah, baru kita tarik semuanya rata segini. Nah, kotaknya kan bisa lebih besar. Lalu untuk itu kan offset edge doang ya. Sekarang kita coba klik lagi garis birunya, kita offset all edge. Nah, kalau all edge berarti semua sisinya dia bisa mengecil atau membesar seperti ini ya. Coba saya perkecil ke dalam sebesar 100. Nah, perbesar 100 ke dalam, gambar awalnya hilang. Ya, sama seperti tadi, untuk mengoffset, memperbesar atau memperkecil supaya gambar awalnya nggak hilang seperti mirror ya. Kita klik lagi CTRL. Sebagai contoh, saya blok ulang, saya klik garis birunya, saya pilih ini ya, offset all edge ya. Kita klik CTRL. Nah, sampai di bawah pensilnya, kursornya ini ada lambang plus ya. Sampai ada lambang plus, kita keluarkan coba 100. Nah, tuh kan bisa keluar 100 ya. Saya ulang nih ya, saya klik offset all edge ya. Kita klik lagi CTRL ya. Sekarang kan belum ada tanda plusnya nih, kita klik CTRL. Nah, ada plusnya, kita coba 100 keluar. Nah, dia akan memperbesar setiap sisinya 100 keluar ya. Kita coba lagi ya, kita blok yang kecil ini, kita klik lagi offset all edge ya. Kita CTRL agar gambar awalnya tidak hilang atau tidak berubah. Kita klik 50 ya. Dia akan memperbesar setiap sisinya 50 ya. Itu untuk offset biasa. Kalau offset biasa itu setiap sisinya aja salah satu sisi. Kalau offset edge, lalu kalau offset all edge itu memperbesar atau memperkecil setiap sisinya, semua sisinya ya. Bedanya itu satu sisi dan semua sisinya. Lalu ada perintah lagi fillet ya. Kalau untuk di AutoCAD fillet itu sudut-sudutnya menjadi lengkung ya. Kita coba, kita klik dua objek ini ya. Lalu di sini ada perintah offset. Nah, fillet ya. Saya ulang, sorry. Di sini saya klik dua objeknya yang bersudut ya, saya klik dua objeknya, saya pilih ini, kita pilih fillet. Filletnya dengan jarak berapa radiusnya, radius lengkungnya jari-jarinya berapa, 50. Nah, dia akan berubah seperti ini ya. Lalu kita coba bloknya ini ya, kita tekan shift ya, kita tekan shift supaya semua terklik. Nah, saya coba offset fillet dengan diameter atau jari-jari atau diameter ini 50 ya. Nah, dia akan semua melengkung seperti ini ya. Lalu ada juga, saya ulang ya, Ctrl Z semua. Nah, ada juga namanya chamfer. Kalau chamfer itu dia tidak melengkung, tapi dia patah ya, patah. Kita coba. Nah, fillet ini kita ganti chamfer di sini ya. Kalau chamfer dia patah, tidak melengkung. Kita klik. Nah, dia patah seperti ini ya. Kita coba lagi di sisi lainnya, kita klik pakai shift agar terklik semua. Kita pilih chamfer. Nah, dia akan seperti ini. Bedanya fillet dengan chamfer itu, kalau chamfer dia patah, tapi kalau fillet dia lengkung ya. Nah, seperti ini ya. Oke, itu perintahnya ya.
kita ulang, kita fillet saja sisanya. Nah, jadinya seperti ini ya. Saya ulang, kita cover aja deh. Nah, agar wah, jadi bentuknya love ya, sorry. Saya klik ini ya. Itu jadi camper. Nah, oke ya. Lalu ada perintah lagi namanya memotong ya, memotong atau di sini split ya, split. Ya. Di sini saya buat lagi garis lurus. Split itu sama dengan memotong ya, namun memotong di titik tertentu ya. Kalau di trim kan tadi memotong objek yang berlebih ya. Kalau ini memotong di titik tertentu ya. Kita klik objeknya, lalu kita pilih lambang kapak ya di sini split. Nah, kita mau memotong di mana, di titik mana sepanjang dinding ini. Misal di sini kita pilih titik potongnya. Nah, matanya mau kiri ke kanan sebenarnya sama aja. Coba matanya ke kanan. Nah, dia akan jadi terbagi dua gini dindingnya, jadi terbagi dua elemen ya. Saya contohkan ulang ya, dinding ini kan masih utuh ya. Kita klik kapak di sini split. Nah, pilih titik potongnya atau titik belahnya di sini. Nah, ada lambang mata, pilih ke kiri atau ke kanan sama saja. Nah, itu akan menjadi dua bagian ya. Oke, itu split untuk lambang kapak. Lalu ada distribusi objek ya. Setelah ini akan ada perintah distribusi objek. Kalau di AutoCAD itu namanya array ya. Kalau di sini namanya multiply ya, multiply. Ya, saya coba di sini. Saya klik, saya bikin garis lagi sepanjang 300 ya. Saya klik di sini, coba saya copy ya, coba saya copy, Ctrl D, Ctrl Alt ya, biar kopinya banyak. Nah, saya copy ke sebelahnya, lalu saya copy lagi ke sebelahnya, saya copy lagi ke sebelahnya ya. Untuk kita coba perintah distribusi garis atau multiply kalau di ArchiCAD ini ya. Kalau di AutoCAD itu namanya array ya. Kita klik di sini ya. Lalu kita perintah array itu Ctrl U, Ctrl U. Nah, di sini ada perintah multiply ya. Di sini ada 4 jenis distribusi objek ya. Ada increment and split, dan distribute ya. Coba kita increment and split dulu ya. Increment and split kita klik OK ya. Nah, kita pilih nih titiknya di mana. Untuk mengunci titik kita klik key ya. Misal di sini ya. Nah, jaraknya berapa? Misal 50, enter. Nah, dia akan terdistribusi sebanyak apapun dengan jarak yang sama, yaitu 50. Ya, itu perintah multiply atau di CAD itu array, mendistribusikan objek. Ya, kalau di sini menggunakan jaraknya 50, jumlahnya bebas kalau yang pertama ya. Oke, ini kita Ctrl U lagi ya. Coba, nah, klik objek kedua, lalu kita Ctrl U. Nah, kalau increment and split ini jaraknya kita tentukan, namun jumlahnya bebas ya. Pokoknya jaraknya semua 50, lalu increment. Nah, di sini ada copy berapa nih? Mau di copy berapa? Misal kopinya 10 ya. Kita klik 10. Nah, ya. Lalu kita klik titiknya. Nah, pokoknya jumlahnya itu 10, jaraknya yang bebas. Kalau tadi kan jumlahnya bebas, jaraknya 50 ya. Kalau ini jaraknya bebas, tapi jumlah yang mau kita copy 10. Untuk mengunci jaraknya berapa, misal jaraknya 100. Nah, dia dengan jarak 100, jumlahnya 10 yang di copy. Ya, kalau tadi kan jaraknya 50, kopinya bebas sebanyak apa. Kalau ini ditentukan jumlahnya berapa, namun jaraknya yang bebas, mau 50, mau 100 ya. Pokoknya kopiannya itu terbatas hanya 10. Lalu kita coba lagi yang ketiga ya, Ctrl U. Kita coba split. Nah, kalau split sama saja, sepertinya sama yang awal ya, kita klik OK. Dia dengan jarak 50, jaraknya sudah ditentukan di awal ya. Nah, di sini dia jaraknya 50 tapi bebas. Bedanya kalau ini dia jaraknya sudah ditentukan di awal di sini mau berapa. Kalau tadi kan jaraknya bebas ya, kita tentukan di akhir.
ya. Ini untuk split ya. Lalu untuk distribute kita klik objek keempat, CTRLU lagi, CTRLU ya. Kita pilih distribute. Nah, distribute-nya maunya berapa? Ya, 10, contoh 10 ya. 10 kita klik di sini. Nah, dia mau jaraknya berapapun, pokoknya 10 ya. Misal ada panjang jarak 10 meter ya. Mau dibikin kuda-kuda ya, atau mau dibikin boarding. Pokoknya jarak 10 meter itu mau ada 100 batang. Jarak 10 meter itu bisa disetting 20 batang, mau disetting 30 batang. Pokoknya jarak 10 meter itu semuanya dibagi rata. Nah, ini sama aja kayak gini. Pokoknya dalam jarak tertentu jumlahnya 10 aja, nggak boleh lebih. Ya, misal di sini saya isi 1000 itu 10 meter ya. Nah, dalam 10 meter itu dibagi rata. Ada berapa batang nih? Ada 10 spasi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 spasi. Jadi jaraknya 1 meter. Kalau ini jaraknya bebas, nggak ditentukan. Ya, saya Ctrl Z, saya ulang deh, Ctrl U. Nah, misal di sini 10 juga. Jaraknya itu misal 700. Nah, jaraknya dari jarak 700 atau 7 meter itu pokoknya nggak tahu jarak antar dindingnya itu berapa. Yang penting jarak 7 meter itu harus ada 10 dinding atau 10 spasi, 10 jarak seperti ini. Bagi 10, artinya jaraknya dibagi rata ya. Nah, itu untuk distribute. Jadi bedanya ini kan di yang pertama ya, increment and split, jaraknya ditentukan dulu, namun jumlahnya bebas. Kalau ini increment doang, dia ditentukan jumlahnya berapa, namun jaraknya bebas. Kalau ini sama yang awal, jarak ditentukan dulu, jumlahnya bebas. Kalau ini jumlahnya ditentukan, jaraknya bebas. Kalau ini jumlahnya ditentukan, jaraknya ditentukan. Jadi semua ditentukan, jadi semua terbagi rata. Pokoknya di dalam 10 meter itu harus ada 30 batang. Saya nggak tahu jaraknya berapa, yang penting ada 30 batang. Nah, semua terbagi rata. Mau jaraknya koma-komaan, terserah, yang penting terbagi rata. Itulah icon distribute. Nah, untuk biasa kalau distribute itu untuk bikin kuda-kuda ya. Dalam bentang sekian ada berapa rank, ada berapa kaso, ada berapa boarding. Pokoknya kebagi rata aja. Nah, itu biasa untuk kuda-kuda ya, distribute ya. Nah, inilah perintah-perintah dasar ya. Dari dari move, Ctrl D, copy, Ctrl D, Ctrl. Kalau misalkan kopinya banyak, Ctrl D, Ctrl Alt. Kalau ada perintah rotate atau memutar, Ctrl E, mirror, Ctrl M. Trim itu Ctrl tekan aja sampai dia berubah kursornya menjadi kursor gunting. Extend atau intersect ya. Kalau di sini intersect untuk memanjangkan, menggabungkan objek itu Ctrl G, memisahkan itu Alt G, atau bisa icon di sini ya, suspend. Atau kalau misalkan di komputer kalian nggak bisa ya, bisa klik garisnya, ada info box tambahan di sini perintahnya dari drag atau move, rotate, mirror, elevate atau multiply ya. Yang lain-lain juga ada offset. Kalau offset itu di blok dulu ya, di blok dulu objek-objeknya, lalu nanti ada perintah tambahan di sini muncul info box tambahan, ada offset edge, offset all edge dan lain-lain ya. Lalu juga ada fillet, camper ya di sini di atas ya, intersect di sebelahnya, ada split, ada trim juga, bisa diklik ikonnya. Di sini ada suspend, menggabungkan atau memisahkan ya. Oke, memisahkan objek. Nah, di sini sudah kita buat perintah-perintah dasar, itu segitu aja mungkin cukup perintah-perintah yang biasa digunakan dalam gambar ArchiCAD ya. Sisanya tinggal dikembangkan. Cara cepatnya seperti apa dalam gambar itu tergantung logika kalian, tergantung penalaran kalian. Lebih cepat tuh pakai move, lebih cepat pakai copy, atau lebih cepat pakai extend, di offset, di fillet ya, atau di array. Itu tergantung kalian ya, penalaran kalian.
dalam menggambar cepat atau tidak ya. Lalu di sini saya mau tunjukkan lagi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Di sini ada, kalau misalkan ini kan halaman 2 dimensi ya. Kalau ada halaman 3 dimensi, kita klik aja F3. Nah, kalau kita klik F3, di sini kita akan muncul halaman 3 dimensi. Ya, bisa kita lihat. Nah, ini dia gambar kalian, kita scroll aja. Yang sudah kita gambar tadi, inilah muncul gambar 3 dimensinya ya. Kita klik lagi F2, itu berubah lagi jadi, kita klik F2, itu kita berubah lagi jadi gambar 2 dimensi ya. Kalau kita klik F3, 3 dimensi, F2, 2 dimensi, F3, 3 dimensi. Nah, itulah keuntungan atau kemudahan dari menggunakan Archicad, terhubung ya ke link antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kesalahan menggambar bisa dilihat langsung di proyeksi 3 dimensinya, apakah itu gambarnya berbenturan, lalu clash ya, saling mentok atau apa, itu ketahuan ya, karena terhubung dari 2 dimensi dan 3 dimensinya ya. Oke, itu saja perintah-perintah dasar awalnya. Silakan dicoba terus menerus ya, agar hafal ya perintahnya, kontrol apa, kontrol E, M, D dan lain-lain, supaya hafal. Bisa dicoba, setelahnya baru kita menggambar denah, lalu elemen-elemen seperti pondasi, dinding, pintu, lalu juga balok dan lain-lain ya. Oke, selamat mencoba, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.